Om Swastiastu, Rahajeng Wengi. Perkenalkan, nama Titiang Dewa Gede Agus Wirayana. Titiang lebih sering dipanggil Dewa Agus. Titiang bekerja di perusahaan swasta sampun 20 tahun. Titiang mulai tertarik dengan hal-hal spiritual agama baru-baru belakangan niki. Titiang sangat terinspirasi dari pitutur petuahnya dari Sadguru. Mungkin semeton sami uning siapa nike Sadguru, seorang yogi yang terkenal. Nah, salah satu ceritanya yang sangat menginspirasi menurut Titiang adalah cerita mengenai seorang pertapa. Titiang kisahkan saja bagaimana nih ke ceritanya. Suatu hari ada seseorang yang sangat bosan dan sudah mulai terinspirasi untuk bertapa di hutan. Dia sudah sangat muak dengan kehidupan dunia yang saling berkejaran dan tiada habis-habisnya, sehingga akhirnya orang ini memutuskan untuk bertapa di hutan. Kalau Sadguru menyebutnya ke orang itu selalu dengan julukan Sangkaran Pilai. Nah, singkat cerita, dia pergilah ke hutan, memilih bertapa di bawah sebuah pohon, kemudian duduk dengan anteng di bawah pohon tersebut. Pada pagi hari dia bertapa, sorenya dia akan ke kota untuk mencari makanan. Saya mencari makanan, dia balik lagi bertapa. Besoknya begitu juga, sore hari dia ke kota untuk makan, balik lagi bertapa. Jadi bertapa, makan, mencari makan ke kota, bertapa lagi. Siklus itu dia jalani selama sebulan. Hingga suatu hari dia melihat ada seekor rubah yang tidak mempunyai kaki dan keempat kakinya tidak ada. Dia bertanya-tanya dalam hati, wah, kok rubah ini bisa hidup ya? Bahkan tubuh rubah itu sangat gemuk. Dari mana dia dapat makan? Akhirnya ketika malam tiba, dia melihat seekor singa datang dan memberikan rubah itu potongan daging. Jadi rubah itu makan dari potongan daging yang diberikan oleh singa. Dan singa itu datang setiap 2 hari sekali memberikan rubah itu potongan daging. Wah, si Sangkaran Pilai ini, pertapa ini sangat terinspirasi. Wah, wahyu Tuhan udah datang kepadaku, katanya dia. Aku tidak perlu ke kota lagi untuk mencari makan. Aku bisa duduk bertapa lagi, dan Tuhan akan memberikanku makanan seperti rubah itu yang diberikan makanan oleh singa yang ganas itu. Ini seperti wahyu bagi dia yang sangat mengoyak-ngoyak batinnya. Wah, ini pencerahan bagiku, katanya. Akhirnya dia duduk bertapa hari itu, terus bertapa, besoknya juga bertapa tanpa pergi ke kota lagi untuk mencari makanan. Bertapa terus akhirnya sampailah di hari ketiga, dia sudah merintih-rintih akibat kelaparan. Hari keempat dia sudah tidak bisa duduk lagi, dia sudah merebahkan badannya dan menangis. Wah, mana ini wahyu Tuhan, katanya. Merintih menangis kelaparan. Di hari kelima tiba-tiba datanglah seorang yogi lewat di tempatnya dia. Dia sudah tidak bisa bangun, sudah memejamkan kedua matanya. Saking sakit merintih-rintihnya. Akhirnya yogi itu bertanya kepada dia, pertapa ini, Sangkaran Pilai ini, "Hai, kamu kenapa?" katanya. Oh, para yogi,
Saya sudah mendapat wahyu, kata dia. Di mana ada seekor rubah yang buntung dikasih makan oleh singa. Tuhan berkata kepada saya lewat kejadian itu, di mana saya sudah bertapa, tapi saya mencari makan. Berarti kan saya akan mendapatkan makanan itu langsung dari Tuhan. Apakah itu wahyu atau bukan? Kata pertapa ini pada sang yogi. Sang yogi dengan tersenyum menjawab, tentu saja itu wahyu, katanya. Itu wahyu Tuhan yang sangat luar biasa. Itu pertanda dari alam. Tapi apa pelajaran yang kamu petik dari situ? Ya kita duduk bertapa, duduk diam, dan diberi makan. Oh, bukan itu pelajarannya. Kenapa dari pelajaran itu kamu memilih menjadi rubah yang buntung, yang menunggu belas kasihan sang singa? Kenapa dalam kehidupan ini kamu tidak mencoba menjadi singa yang garang, yang luar biasa, yang merajai hutan, dan dia masih mengasihi makhluk lain yang tidak bisa mencari makan? Itulah sebenarnya pelajaran yang harus kita petik dari kehidupan ini. Banyak orang yang salah mengambil pelajaran dari kehidupan, di mana dia hanya bisa menunggu belas kasihan dari seseorang, belas kasihan dari orang-orang, atau menjadi rubah yang buntung kedua kakinya itu dan menunggu belas kasihan dari singa. Padahal dalam kehidupan ini kita seharusnya bisa menjadi singa yang berani, yang luar biasa, tetapi tetap mengasihi kehidupan. Demikianlah intisari yang dapat kita petik dari cerita Sadguru tersebut, yang sampai sekarang sangat mengilhami. Demikian hari ini cerita dari saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om.